Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Damesra Ria Tamba dan teman aku Adin Muhammad Yamini. Teman-teman, kali ini di mata kuliah komunikasi global ini kita bakalan membahas diplomasi dan spionase teman-teman. Dan di sini kita bakalan bahas apa itu diplomasi dan di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri teman-teman. Nah pertama kita akan bahas dulu diplomasi itu apa teman-teman. Jadi menurut beberapa ahlinya teman-teman, contohnya dari Ian Browley, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang di dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Dan menurut Sir Ernest Satow dalam bukunya Guide to Diplomatic Practice mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat. Jadi di sini kita bakalan bahas definisi diplomasi itu. Nah, definisi diplomasi itu adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional. Namun oleh sebagian pandangan, diplomasi lebih menekankan terhadap negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar dengan negara lain. Nah, diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara damai. Tetapi apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, di sini kita akan bahas mengapa diplomasi itu penting, teman-teman. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi, dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, teman-teman. Jadi teman-teman, ada tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara, yaitu kerjasama, persuaian, dan pertentangan. Nah, dalam secara hakikat luas, tujuan ini dibagi menjadi 4, yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan budaya, dan tujuan ideologi, teman-teman. Jadi begitu untuk pembahasan mengenai diplomasi ini, teman-teman. Selanjutnya ini kita akan membahas spionase yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang spionase. Menurut Kamus Bahasa Inggris Cambridge Dictionary, arti spionase adalah aktivitas pengumpulan dan pelaporan informasi rahasia, khususnya terkait militer, politik, bisnis, dan industri. Spionase umumnya dilakukan dengan menggunakan agen rahasia atau mata-mata di dalam suatu organisasi atau juga bisa dalam negara. Dengan spionase, negara lawan dapat mengumpulkan segala bentuk informasi yang bernilai strategis sehingga negara lawan dapat menentukan taktik dan teknik intelijen selanjutnya. Akan tetapi, spionase sebagai induk dari kegiatan dan operasi intelijen asing, belum ada badan nasional yang secara profesional dan didukung hukum serta undang-undang khusus bidang spionase. Selanjutnya itu ada dampak spionase. Beberapa poin dampak spionase itu adalah yang pertama, kedaulatan negara terancam. Yang pertama, informasi rahasia yang terungkap ke publik dapat menimbulkan konflik di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan yang akan mengancam kedaulatan suatu negara. Dan yang kedua adalah intervensi asing di dalam negeri. Intervensi negara asing terdapat suatu negara dapat terjadi karena informasi rahasia yang telah diketahui. Hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan politik di suatu negara. Dan yang ketiga, ada perekonomian melemah. Aktivitas spionase dapat mengakibatkan pihak korban
kalah bersaing dengan negara lain di pasar bebas sehingga terjadi monopoli perdagangan oleh negara asing. Hal tersebut pada akhirnya membuat perusahaan asing mengalahkan badan usaha milik negara atau pengusaha lokal. Dan yang keempat, ada ancaman terhadap keamanan negara. Spionase yang mengumpulkan informasi rahasia di bidang militer dan keamanan suatu negara tentu saja akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan negara. Poin-poin dari dampak spionase. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Kegiatan spionase merupakan permasalahan serius dalam hubungan diplomasi antara negara, di mana kegiatan tersebut dapat merusak hubungan diplomatik antar negara. Karena itu perlu adanya konvensi yang mengatur mengenai dan keistimewaan agar tidak ada penyelewengan serta adanya peran dari masing-masing negara mengenai penanganan kegiatan spionase untuk masa depan yang lebih baik.